Shalom bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Sungguh kita merasakan sukacita di dalam Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil posisi yang tenang di hadapan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita mengambil saat teduh. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Bersama-sama kita memuji, memuliakan Allah kita. Oleh karena kita ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita sungguh bersuka cita oleh karena kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nats membimbing ibadah kita pada pagi hari ini di dalam 2 Samuel ayat yang 22 dan 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Kini setiap kita di dalam kehidupan kita selalu kita menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita, kita mengakui di hadapan Tuhan
bahwa kita seringkali gagal di dalam hidup taat dan terlebih-lebih kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Oleh karena salib Kristus memberikan kita kemenangan dan memberikan kita kuasa dan melakukan mukjizat yang luar biasa. Itu karena Tuhan setia mengasihi kita. Mari pada pagi hari ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Dikala kami merenungkan hidup kami bersama dengan Tuhan, kegagalan demi kegagalan yang sering terjadi ya Tuhan, oleh karena keinginan duniawi yang sering menghantui kehidupan kami dan kami menjauh kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan Engkau tahu setiap
kedalaman hati kami. Bapa di sorga, jikalau Engkau menemukan setiap kami hidup di dalam dosa oleh karena keinginan-keinginan duniawi kami, Bapa di sorga, biarlah Tuhan mengampuni setiap kami, dan biarlah darah Kristus yang telah mengalir itu yang terus memperbaharui kehidupan kami, dan sehingga kami hidup di dalam ketaatan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan dengan tuntunan-Mu, dan sehingga kami bersuka cita bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demikian telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan yang tidak menyembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan saya akan bacakan berita anugerah bagi setiap kita dalam Yosua 24 ayat 19 dan 20. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh di tengah kondisi yang diperhadapkan dengan kita, jangan berpaling kepada Tuhan, tapi tetap setia kepada Dia. Petunjuk hidup baru dalam Roma 5 ayat 1 dan 2 yang terus menuntun kehidupan kita, dan supaya setiap kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Biarlah kita sungguh-sungguh hidup damai sejahtera dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama dengan umat Allah di segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Sudah pengakuan iman Rasul hendak yang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami terbukti pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan sehingga kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan situasi kondisi saat ini, dan kami tidak berpaling kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap kami, biarlah hati yang sungguh-sungguh untuk terus mengandalkan Engkau. Dan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan hati yang tulus dan setia melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, biarlah Engkau pimpin, Engkau sertai mereka di dalam segala pergumulan persoalan yang diperhadapkan dengan situasi pandemik ini.
Tapi biarlah kami tidak kehilangan pengharapan apapun yang terjadi dengan kondisi ini. Tapi kami memiliki Allah yang sanggup menolong dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Saudara jemaat Tuhan yang diperhadapkan dengan pergumulan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, Tuhan tolong. Dan biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri untuk menghadapi semuanya ini. Engkau selalu ada di setiap waktu dalam hidup kami. Apa di surga kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sedang sakit, baik mereka juga yang diperhadapkan dengan COVID ini. Allah yang Maha Kuasa itu yang menjamah dan memulihkan mereka, dan sehingga mereka mampu, kuat menghadapi penyakit yang mereka alami. Dan jemaat kami yang lanjut usia, kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Ermin, baik juga untuk Ibu Evi, Ibu Yutlan. Kami selalu berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah di tangan Tuhan kami serahkan hidup mereka, karena di hari-hari yang terus mereka lewati, dan juga dari segala sakit penyakit yang mereka alami, dan biarlah tangan Tuhan yang melawat mereka, dan sehingga mereka mengalami kesembuhan dan juga dihiburkan oleh Roh Kudus Tuhan di dalam menjalani hari-hari mereka bersama dengan Engkau. Apa di surga kami juga terus berdoa untuk situasi saat ini, semakin hari semakin parah dengan COVID ini. Tuhan berikan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, dan sehingga cepat berakhir COVID ini dan kami juga dapat beraktivitas seperti dulu lagi. Para pemerintah kami juga berdoa biarlah Tuhan terus menolong, berkati mereka, berikan kerjasama yang baik sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Apa di sorga ini juga kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Dan biarlah Allah Tritunggal itu yang bersama-sama dengan kami, yang terus memelihara kami di dalam Kristus Yesus, dan sehingga apapun yang kami lakukan dengan hati takut akan Tuhan, dan juga Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan, dan juga setiap yang kami butuhkan Engkau cukupkan, dan sehingga kami tetap bersuka cita oleh karena Tuhan setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, indah doa dan permohonan kami demi nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mendengarkan suara Tuhan yang menyapa kita dan yang memberikan kita pertolongan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa di sepanjang kehidupan kita ada banyak kepahitan-kepahitan yang mungkin menghantui kehidupan kita. Dan mari pada saat dengan firman Tuhan mengingatkan kembali bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Saya mengajak kita menyanyikan pujian, Kalaku cari damai, hanya kita temukan di dalam Yesus. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku, bersama di hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah
kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan Evangelis Julinda Telambanua. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan memohon pimpinan Allah Roh Kudus supaya kita boleh menjadi pendengar yang baik. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Berikanlah kami konsentrasi yang baik Tuhan dan juga hati yang terbuka terhadap firman. Agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh-sungguh boleh bertumbuh dan kami boleh diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang tak layak ini, yang penuh keterbatasan, Tuhan pakailah, perlayakanlah untuk boleh menyampaikan dan melayani firman-Mu. Kiranya kami yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan juga Tuhan, segala kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang mencoba mencuri konsentrasi kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya Roh Allah yang kami izinkan berkuasa untuk boleh memenuhi kami, untuk boleh membimbing, memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kepadamu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita, saya ambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Surat Ibrani Perjanjian Baru pasal 12 ayat 14 sampai 15. Tema khotbah yang diberikan kepada saya oleh Gembala Sidang yaitu bebas dari kepahitan hidup. Bebas dari kepahitan hidup. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti tema yang saya sampaikan tadi, bebas dari kepahitan hidup. Bapak Ibu Saudara, Dr. Karsten Ross dari Universitas Concordia Amerika Serikat, menurut penelitian yang dilakukan beliau, ia berkata bahwa kepahitan terus-menerus bisa mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Dan pada saat yang sama juga bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang kalau dia terus dilanda oleh kepahitan hidup. Saudara, sebagai manusia normal yang punya perasaan dan emosi, kita semua pasti pernah mengalami kepahitan. Hanya saja Bapak Ibu, apakah kita mau bebas dari akar kepahitan tersebut, ataukah kita tenggelam menikmati kepahitan itu sendiri? Dosa membuat manusia sangat mudah pahit hatinya Bapak Ibu Saudara. Akibatnya apa? Melalui perilaku dia bisa membuat kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang menghidupi kepahitan hatinya adalah orang yang berdosa kepada tiga pihak di sana. Pihak yang pertama adalah Tuhan, kedua diri sendiri, dan yang ketiga adalah terhadap orang lain. Terhadap Tuhan, ia menjadi pribadi yang mengabaikan kebaikan Tuhan yang dapat membalut luka di hatinya. Terhadap diri sendiri, ia menjadi pribadi yang sangat egois. Ia selalu menuntut orang lain, selalu berbuat baik kepada dirinya. Terhadap orang lain, ia menjadi pribadi yang mudah melukai orang lain. Baik lewat perkataannya yang penuh dengan kepahitan, maupun dengan perilakunya yang merusak orang lain. Mari kita perhatikan hal ini. Coba bertanya, coba lihat, introspeksi. Apakah kita ada di dalam area yang demikian? Dan ingat satu hal, Allah memanggil kita bukan untuk menjadi perusak, tapi untuk menjadi berkat, supaya orang lain diberkati, dipulihkan melalui kata-kata dan kehidupan kita. Karena Allah yang sungguh-sungguh ada di dalam kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini sungguh menolong kita untuk bebas, untuk terhindar dari belenggu kepahitan hidup. Saudara, dari teks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kata Yunani yang dipakai untuk kepahitan adalah pikria atau pikrias, artinya apa? Tajam. Nah, ini mengacu kepada sifat dari kepahitan itu yang tajam dan memiliki daya rusak. Bagi orang-orang yang mengalami itu sendiri, artinya orang yang menyimpan kepahitan pasti menjadi korban dari kepahitan itu sendiri. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kepahitan itu bunuh diri jiwa, Bapak Ibu. Kalau orang melompat dari gedung tinggi, itu artinya bunuh diri fisik. Setuju ya? Tetapi kepahitan yang disimpan dalam diri seseorang itu adalah bunuh diri secara jiwa. Saudara, meskipun kepahitan itu sangat merugikan diri sendiri, namun anehnya apa? Ada banyak sekali orang yang tenggelam, bahkan menikmati akan kepahitan itu sendiri. Adakah di antara kita seperti itu? Meskipun itu bagaikan racun yang membunuh jiwa, ada banyak termasuk anak-anak Tuhan, termasuk orang-orang yang menyebut diri Kristen, memelihara, menikmati kepahitan itu sendiri, tenggelam di dalam kepahitan itu sendiri. Oh Bapak Ibu Saudara, apa penyebab dari kepahitan itu sendiri? Penyebab kepahitan itu bisa bermacam-macam tentunya.
Kepahitan bisa terjadi karena kekecewaan kepada kegagalan diri, sakit hati kepada orang lain yang disimpan terus-menerus, dan lebih parah lagi yakni kecewa terhadap Tuhan. Siapa korban dari kepahitan? Sesungguhnya siapa korban dari kepahitan itu sendiri? Nah, korban dari kepahitan adalah orang yang mengalami kepahitan itu sendiri. Karena itu adalah racun yang mematikan. Seperti saya bilang tadi. Seorang bernama Debbie Ford mengatakan kepahitan adalah seseorang yang sedang minum racun dan yang diharapkan orang lain yang mati. Itulah yang menjadi korban dari kepahitan itu sendiri. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Misalnya si A memiliki kepahitan terhadap si B. Karena si B pernah menghina dia, merugikan dia barangkali. Nah, pada kasus ini siapa yang dirugikan Bapak Ibu? Yang menjadi korban siapa? Tentu si A. Karena si A sakit hati, penuh dengan kepahitan. Maka si A tersebut tidak damai sejahtera dalam hidupnya. Wajahnya murung, tekanan darahnya naik, gula darah naik, asam lambung naik. Nah, itu contoh bahwa yang menjadi korban adalah yang mengalami kepahitan itu sendiri. Sementara si B yang menyebabkan kepahitan tenang-tenang saja. Dengan demikian si A di sini akan menjadi korban sakit hati dari kepahitan yang dipelihara sendiri sesungguhnya. Saudara, itulah sebabnya penulis Ibrani berkata, perhatikan ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bagaimana mencabut kepahitan dari dalam hati? Bagaimana supaya terbebas dari kepahitan hati? Untuk dapat melepaskan diri dari akar kepahitan, ada beberapa pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Secara sederhana saya akan sampaikan. Saya akan rangkumkan kepada kita. Yang pertama, berdamai. Berdamai atau rekonsiliasi. Berusaha hidup damai, ayat 14. Dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Terlepas dari apakah kita menjadi penyebab akar kepahitan atau kita yang menjadi korban kepahitan itu sendiri, kitalah yang harus berinisiatif. Perhatikan ya, kitalah yang harus berinisiatif mengusahakan, berusaha hidup damai. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang yang mungkin dilukai dan mereka tidak berusaha berinisiatif, mereka pasif, menunggu, tunggu dulu dia datang sama saya baru berdamai. Enggak, baik yang korban maupun yang menyebabkan, berusahalah berinisiatif. Ini suatu keharusan untuk apa? Hidup damai. Tanpa perdamaian atau rekonsiliasi saudara, tidak ada relasi yang dipulihkan. Konflik tidak akan selesai dan itu berpotensi untuk menjadi suatu kepahitan yang berkepanjangan dalam kehidupan seseorang. Tetapi dengan berdamai Bapak Ibu akan mereda konflik dan mereda kepahitan hidup, kepahitan hati yang ada. Tuhan Yesus juga berpesan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Salah satu khotbahnya di bukit, dia berkata begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itulah yang pertama, berdamai atau rekonsiliasi. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kata firman Tuhan tadi di dalam ayat 15. Artinya apa sih? Biarlah setiap orang dekat dan hidup dalam anugerah Tuhan. Karena di dalam anugerah Tuhan ada pengampunan Bapak Ibu. Di dalam anugerah Tuhan ada kasih yang tanpa pamrih. Dengan anugerah Tuhan maka kita saling memaafkan dengan yang lain dan menghilangkan kepahitan-kepahitan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi poin kedua untuk kita lakukan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kemudian pesan yang ketiga untuk kita, berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau akar itu kuat di dalam Tuhan, maka akar pahit itu tidak akan ada. Sekali lagi, kalau akar itu kuat di dalam Tuhan, maka akar pahit itu tidak ada. Nah, disinilah kualitas rohani seseorang diuji Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang mungkin menghina kita, menganggap remeh kita, merugikan kita, pada saat pertama kali tentu merasa jengkel, marah, bahkan sakit hati. Tetapi kalau kita punya rohani yang baik, kalau kita berakar kuat di dalam Kristus, maka kita akan melepaskan pengampunan. Kita akan tidak menyimpan racun di dalam kehidupan yang akan membunuh kita. Jadi perlu sebagai anak-anak Tuhan kita punya akar yang kuat. Kepercayaan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menguji hati kita sendiri. Apakah kita sudah berakar di dalam Tuhan? Apakah kita adalah seseorang yang telah hidup damai dengan semua orang, dengan diri sendiri? Ataukah sampai pada hari ini ada di antara kita yang masih dibelenggu, yang masih ditindas, dijajah oleh perasaan sakit hati kepada orang lain? Maka yang menjadi bagian keempat untuk kita renungkan, yaitu dengan pertolongan Roh Kudus mengenyahkan akar pahit yang ada dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk mengenyahkan akar pahit yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukan curhat kepada orang lain, itu perlu, tetapi tidak akan mengenyahkan akar pahit itu. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita membuang waktu dan menghabiskan energi hanya untuk hidup di dalam kepahitan. Sayang sekali Bapak Ibu. Waktu yang sangat berharga, hidup yang sangat berharga, kita habiskan waktu kita, energi kita hanya untuk apa? Memelihara kepahitan kita yang akan merusak kita sendiri. Jangan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita jalani kehidupan yang singkat ini. Kehidupan yang singkat di dunia ini tanpa kepahitan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk menjadi orang-orang yang bebas, yang merdeka dari kepahitan. Saudara, bila hari ini hatimu dipenuhi dengan kepahitan dan engkau menghidupinya, maka datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan mengungkap kebencian, kemarahan, kekecewaanmu di story WA, di story IG, di story Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu tidak akan pernah menyembuhkanmu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membalut luka di hati dan menyembuhkan luka kepahitan hati kita. Hanya dengan kuasa bilur-bilurnya yang telah tercurah di atas salib. Hanya itulah yang bisa memulihkan saya dan saudara. Yang bisa menyembuhkan hati saudara dan saya.
Saya tidak tahu apa yang kita alami saat ini. Tapi apabila ada di antara kita yang mengalami luka-luka, anak terluka kepada ayah dan ibu. Mungkin juga seorang ibu terluka terhadap suami. Mungkin suami juga terluka karena perlakuan istri. Marilah kita datang di hadapan Tuhan. Mengadakan rekonsiliasi. Berdamai dengan diri sendiri. Dengan sesama. Datang di hadapan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Percayalah bahwa kuasa bilur-bilurnya lah yang membuat kita sembuh dan terbebas dari luka itu. Mungkin juga ada di antara kita yang dilukai oleh pemimpin kita sendiri. Oleh orang-orang kerabat kita. Karena perkataan yang serampangan, yang tanpa pikir diucapkan. Jangan peliharalah itu. Dan biarlah damai Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mengakui Bapa bahwa kerap kali kami ini sangat gampang sekali terlukai. Gampang sekali sakit hati. Dan juga ya Tuhan, seringkali kami ini gampang sekali melukai orang lain. Memahitkan orang lain. Lewat perbuatan kami, perkataan kami yang serampangan yang tanpa pikir. Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu. Dan firman-Mu yang telah disampaikan sungguh mengingatkan kami dan menolong kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan, apabila kami memelihara kepahitan itu, maka kami sedang membawa hidup kami di dalam keterpurukan itu sendiri. Ibarat orang yang minum racun akan menuju kebinasaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami ini menjadi orang-orang yang bebas dari belenggu kepahitan hidup. Supaya kami ini sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Tuhan tolonglah kami. Biarlah dengan kuasa bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang suci kudus, membasuh, memulihkan kami yang terluka saat ini. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Apabila ada di antara jemaat-Mu yang mengalami luka hati, Tuhan mohon rangkulan-Mu, jamahan-Mu, pulihkanlah mereka. Karena firman-Mu telah diberitakan bagi kami, biarlah kami sungguh berakar di dalam Engkau Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk boleh melakukan firman-Mu dan hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan yang telah menyapa kita pada pagi hari ini. Dan biarlah segala kepahitan-kepahitan dalam hidup kita, karena kita sudah diingatkan pada pagi hari ini, dan biarlah kita tanggalkan itu semua, dan kita hidup menjadi orang-orang yang dibaharui oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita dengan kasih Tuhan seperti biasa. Kalau ada waktu bisa mengantar ke gereja atau mentransfer lewat rekening yang tertera di layar HP Bapak masing-masing. Dan kita akan naikkan pujian bahwa di dalam kehidupan kita sering gagal, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap kita supaya kita sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Pujian, Kau berikan kesempatan. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan
mencoba lagi sampai ku jadi sempurna sepertimu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh, meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah juga para majelis yang mengelola persembahan ini sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk dipakai untuk menunjang pelayanan di gereja GKT Maranatha Pahiton. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah memberi, biarlah juga Engkau limpahkan berkat-Mu bagi setiap kami dari apa yang kami kerjakan, dan sehingga kami selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami serahkan ke tangan-Mu, demikian kami telah berdoa. Amin. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan selalu merenungkan firman Tuhan supaya kita hidup sempurna di dalam Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan
Kuat kuasa daripada Allah Kudus Tuhan terus menyertai kita di dalam kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan Dia selalu memberikan kita damai, sukacita yang melampaui segala akal. Dan sehingga terus memelihara kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Coba silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.